Kita harus sadar dari mana asal kita dan untuk siapa kita bekerja sebenarnya. Makanya semua dikumpulkan, lurah, ada Forkopimda. Untuk apa? Silaturahim. Dengan silaturahim itu hilang kesombongan, Pak. Makanya ini amalkan. Alhamdulillah, astagfirullah. Jangan sombong-sombong kali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Maqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khams, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat itu Bapak Ibu, tanda-tanda semakin dekat dan jelasnya kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman itu akan lebih banyak betinanya dibandingkan dengan jantan. Satu jantan akan berbanding dengan 60 betina. Dan ku tengok di Sungai Beduk ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Malah yang hadir semua ibu-ibu, ayah-ayahnya di Sungai Beduk ini tinggal ini masih hidup, ini kan tersisa. Jangan wajah-wajah tertekan semua itu. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir sore ini semua adalah wanita salihah, dan istri yang salihah yang berbakti kepada suami. Tak yakin aja. Banyak kali cerita kali. Memang betul Ustaz, kami istri salihah. Mana buktinya? Tengok Ustaz, kami rajin pengajian. Lama kami menunggu Ustaz, tapi kami tak bergerak. Betul? Iya, karena belum dapat kue kotak. Tapi tengok ibu-ibu nih, ya Allah, macam-macam warna baju kalian juga. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang selang-seling, ada yang udah lunas, yang di ujung sana belum lunas, nampak. Penting sehat ya Bu ya. Saya dari 30 April sampai besok saya kembali ke Medan Bapak Ibu. Hari ini titik safari dakwah saya yang ke 8 atau 7, begitulah. Dari 11 titik safari dakwah di Kota Batam, ke-7 atau yang ke-8. Belum ada istirahat Ustaz, belum. Ustaz capek. Hari ini dibisikkan sama anggota DPRD Batam, sama Bang Aan, Ustaz ini banyak jemaahnya yang hadir ibu-ibu. Semangat aku. Rupanya datang kemari bukan semangat, makin capek. Kenapa Ustaz? Ternyata ibu-ibu yang datang tuh banyak nenek-nenek. Nenek-nenek kenapa capek? Nenek duduk di depan pindah nabuk sedang pasar ini. Ini kan aku. Begitu datang dia pula yang jadi ketua jonti dalam hati. Yang penting sih sehat, insya sehat Pak. Sehat Pak.
Begini Pak, aku tahu apa yang kau rasakan. Jangan diam-diam aja kita. Ya Allah, sehat ya Pak ya, insya Allah. Sedih wajah mereka. Terhormat Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Ansakar Ahmad, yang sudah pergi meninggalkan kita. Itu tadi ada. Tadi ada kan? Maksudnya pergi meninggalkan kita, pindah ke tempat acara lain kau. Jangan jadi provokator kau. Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra, alhamdulillah hadir bersama kita fotonya. Enggak salah Bu. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita diberikan Allah kesehatan, amin. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita dimudahkan segala urusannya dan senantiasa dijaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Sungai Beduk. Mana Pak Camat? Tengok dulu Pak, jangan main handphone aja kok. Tengok dulu Pak. Nah, kemana berdunia Bu? Namanya pandangan umum. Apa yang pandang umum janganlah. Aku orang Medan, muka belakang sama Bu. Sorry, kok tidak sorry, main kan jadi ini. Sehat Pak Camat, ya, Masya Allah, beserta dengan ibunya yang mana? Sehat Bu, ya, Masya Allah. Pak berpisah duduk ya, berantem apa cuma lagi? Sehat Pak Camat, ya. Terhormat Ketua DPRD Kota Batam, Bang Aan. Apa sih? Bang Anas. Masya Allah, sehat Bang ya? Masya Allah, akhirnya dipenuhinya janjinya kalau mau mengundang aku. Sehat-sehat Bang ya, mudah-mudahan amanah. Jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat, apa yang menjadi permintaan masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan di kursi legislatif. Ya, insya Allah. Uang-uang hasil reses tuh kasihlah sama janda-janda nih. Jangan telan sendiri. Langsung lapar orang ini. Sehat Bang ya. Bapak Kadis yang tersisa, yang lain sudah pada berangkat ya Pak. Insya Allah. Bapak-bapak eselon 2, memang eselon 2 itu duduknya beda di depan gitu kan, di depan tapi tak ada makanannya kan gitu kan. Sehat Pak Kadis ya. Insya Allah. Bapak eselon 2. Bapak Kapolsek Kecamatan Sungai Beduk, Pak Alex, langsung Pak Kapolsek, cocok duduk di depan. Pak Dan Ramil, ini mewakili Pak, mewakili pindah belakang Pak. Enggak. Siap Pak ya, kirim salam dengan Pak Dan Ramil ya, salam hormat. Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Sungai Beduk, Bapak Pak Zakaria. Iya. Siapa lagi Haris? Para lurah, Pak Heri Erlangga, anggota dewan juga Pak. Masya Allah. Tanggung jawab kalian di sini berdua. Kalian dapil di sini kan Pak. Hati kerjasama lah. Dipanggil bagi hasil. Dalam hati Pak Erlangga cukup sekali aku datang ceramah. Para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, ada tadi nampak Bu, Ketua DPW BKPRMI ke Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus sampai tadi Ketua Mubalik Kecamatan Sekupang hadir tadi, tapi tak nampak mana Bang Zaini itu. Sehat Bang ya. Habis siapa lagi yang mau menghormati? Tunjuk tangan aja sebelum pulang dulu. Iya ibu-ibu kan udah tadi. Sudah? Kok protes aja kamu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngaji lah. Sampai jam berapa? Jam 6 selesai.
hari maksudku gini, saran boleh tapi berpikir sedikit. Bu, Pak, dengar. Hidup ini tidak ada alasan bagi kita seorang hamba Allah untuk tidak syukur kepada yang memberikan nikmat sama kita. Betul? Hari ini kau hidupkan karena Allah. Betul ya? Hari ini ibu bisa kemari karena hari ini awak kasih sehat karena hari ini awak bisa aktivitas karena hari ini awak selera makan karena bisa datang kemari karena maka ini tak ada alasan bagi kita Pak Kadis untuk tidak syukur kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka hidup ini jangan sombong-sombong kali. Tanpa Allah, tanpa yang maha menciptakan kita, kita ini nggak ada apa-apanya. Betul itu? Kalau sosok paten kali kita inilah. Tanpa yang maha kuasa, kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Maka wajib bagi kita syukur kepada Allah. Maka datang kemari ini niatnya karena siapa? Lurusin dulu niatnya. Innamal a'malu bin. Semua karena niat. Nah sekarang aku tanya, kau punya niat datang kemari ngapain? Mau nengok ceramah? Mau nengok ceramah, mau dengar ceramah, atau mau tengok yang ceramah? Nggak ada, kita dua-dua pilih salah satu. Maka niatnya diluruskan. Kalau datang kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah, maka pergimu dari rumah, pulangmu nanti dari sini, semua akan dihitung sebagai ibadah. Betul ini Pak? Betul. Semua akan dihitung ibadah. Ustaz, apa? Aku naik motor, setiap putaran ban motormu dihitung ibadah. Aku jalan kaki, Ustaz, langkah kakimu dihitung ibadah. Ustaz, apa? Aku naik mobil, Ustaz, dihitung ibadah. Aku menumpang, Ustaz. Ah, ini tak tahu aku pembagiannya. Karena menumpang dia. Maka syukur kita, bagaimana cara mengucapkan syukur? Ada kitab namanya Siratal Mustaqim, yang ada namanya Syekh Muhammad Atta. Beliau mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Syekh Muhammad Atta menafsirkan kalimat ini apa Ustaz? Menafsirkan ayat ini apa Ustaz? Apabila datang nikmat Tuhanmu kepadamu, kata Allah, fasabbih bihamdi, puji Allah, wastaghfir, dan jangan kau lupa beristighfar, mohon ampun kepadanya. Hari ini banyak orang yang dikasih nikmat, taunya cuma memuji tapi lupa minta ampun atas nikmat yang dikasih. Maka jangan heran hari ini kau tengok banyak orang yang dapat nikmat tapi sombongnya na'udzubillah. Betul? Dapat nikmat tapi sombongnya na'udzubillah. Itu kue bukan geser ke situ itu. Tiga kali kalian. Semua kalian gilakan percaya. Tinggal pisang aja semua yang bilang ini. Wah, betul. Jaga-jagain lah bang. Syukur bidik camat. Kalau enggak maka dapat nikmat itu bukan tahunya cuma memuji, tapi mohon ampun atas nikmat yang Allah titipi. Supaya apa? Dititipi nikmat kita ini tidak sombong. Mau itu nikmat yang banyak, mau itu nikmatnya sipit, mau besar, mau kecil. Terima kasih ya Kak. Ini nggak salah ini bang, cuma minum aja, kuenya nggak ada. Apa nggak gembung perut gini? Maka mau dapat nikmat itu besar, mau kecil, mau banyak sedikit, alhamdulillah. Tapi barengi dengan astagfirullah, dengan istighfar.
Filosofinya begini, mikirnya itu gini, ini nyengir tapi mikir ya. Nah, ngaji itu masa serius-serius bu, nyengir tapi. Ibu tadi kemari makan nggak? Nah, gini bu, udah makan belum makan bilang aja udah biar cepat ini. Kemarin udah makan tadi? Udah bilang. Udah bukan kira pertanyaannya. Gigi kan ibu-ibu ini. Tentang kami memang Ustaz aja bandel, apalagi sama lakinya. Makanya kan laki-laki yang cepat mati ini kan tersisa masih hidup. Kita kalau habis makan, nah itu dia, kalau habis makan kira-kira kenyang nggak perut kita? Sepakat. Maka Polsek habis makan kenyang nggak? Kenyang. Pak Kadis habis makan kenyang nggak? Kenapa kok nggak semua nggak kenyang? Dia setelah kue ke sana kasih lah dari orang. Nggak ada yang dikunyah-kunyah ini. Kita habis makan tuh kenyang. Apa kalimat yang keluar dari mulut kita? Astagfirullah, jangan lupa. Supaya apa Ustaz? Supaya kenyangnya perutmu itu tidak buat kau jadi orang yang sombong. Minum awak hilang haus, alhamdulillah. Barengi dengan astagfirullah. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu karena masuk air minum ke tenggorokan, hilang dahagamu, basah tenggorokanmu. Kau tidak jadi orang yang sombong Pak. Ini sesuatu yang kecil ya. Apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Dititipi jabatan, alhamdulillah, astagfir. Jangan sombong lagi. Dan kadang awak dulu belum jadi apa-apa, begitu jadi apa-apa, sombongnya bukan main Pak. Ini orang sana ya Pak? Orang Medan, orang sana ya. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari, nah ini masalah. Nggak usah Pak sombong dalam hidup nih. Jabatan itu kan hanya titipan. Sama dengan popularitas. Hari ini orang kenal Ucai kan popularitas. Ini titipan. Supaya titipan itu tidak jadi sesuatu yang sombong, maka semakin dititipi, semakin kita banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Inilah yang dikatakan hablum minallah. Makanya Allah ngomong dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukur sama aku, maka aku tambah. Pertanyaannya, syukur yang bagaimana Ustaz? Yang mampu menambah kenikmatan dari Allah. Syukur yang ketika dititipkan kenikmatan, kenikmatan itu dijadikan jalan untuk menolong agama Allah. Jadi pejabat tolong agama Allah, jadi dewan tolong agama Allah, jadi Kapolsek tolong jangan ada tilang di jalan. Ya benar Bang. Ya kalau salah ya ditilang toh Pak ya. Mana ada cerita Ustaz sekalipun kalau salah tetap ditilang. Ya benar Bang. Jadi camat yang manfaat. Jadikan kerjaan itu sebagai ibadah. Supaya apa? La azidannakum, kenikmatan itu ditambah. Jangan awak sok hebat, mentang-mentang awak pejabat, lupa awak dari mana asal kita. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang udah jadi dewan, sombong naudzubillah. Bukan dewan sini ya Pak, sana. Mana orang sana tuh berkawan pula sama orang sini. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi anggota dewan, sombongnya naudzubillah. Jalan kepala mendungak, kaki nggak jejak ke tanah, ngambang jalan Bapak. Jangan kenikmatan merubah gaya hidup kita. Jangan nikmat yang hanya sekadar dititip sementara oleh Allah untuk kita merubah siapa watak asli kita Bapak Ibu. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Biasa aja hidup ini, selalu aja Pak. Orang semua ada masa aktif. Ini maknanya apa? Allah mengajarkan sama kita. Ya berpenampilan, bergaya sesuai dengan kemampuan aja gitu. Ya Bu ya? Bu? Bergaya sesuai kemampuan aja Bu. Gak usah memaksakan diri, dia saja. PC aja, gak usah operasi plastik, dia saja. Ustaz hidung Ustaz, nikmati aja, hidung PC itu nikmat. Kenapa? Pertama, napasmu hemat, karena keluarnya sedikit-sedikit. Kalau udah napas hemat, keluar sedikit-sedikit, kan panjang umurnya. Jadi gayanya sesuai kemampuan aja. Gak usah gaya-gaya kali. Apapun jabatan kita, manusia juga kita ini bos. Betul?
Ini yang harus kita hilangkan, kesombongan ini. Supaya apa? Seluruh unsur mampu menjalin silaturahim yang baik. Kalau sudah silaturahim yang baik, yang muncul apa? Sinergitas yang baik dalam bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kesombongan itu dulu yang harus hilangkan, Pak. Makanya kita silaturahim. Betul? Enggak ya, sesuai kemampuan aja. Nggak usah sok paten kali awak. Camat nyawa, cuman gaya awak macam eselon 2. Gitu kan orang ini. Ini camat sana, Pak, camat sana. Belum kayak gitu, camat aja, cuman gayanya macam eselon 2. Orang sama. Nggak usah hidup ini kita hanya untuk mendapat pujian orang supaya kita dibilang hebat. Biasa aja, guys. Nongkrong di warung kopi, bawa handphone sampai 3 biji, semua mereknya iPhone. Dijejerkan handphone tuh, supaya apa? Dibilang orang hebat. 3 handphone itu diletak di meja, tapi hotspot. Ini kan orang yang memaksakan. Jangan sampai kenikmatan itu merubah cara hidup kita. Kita harus sadar dari mana asal kita dan untuk siapa kita bekerja sebenarnya. Makanya semua dikumpulkan, lurah, ada Forkopimda. Untuk apa? Silaturahim. Dengan silaturahim itu hilang kesombongan, Pak. Makanya ini amalkan. Alhamdulillah, astagfirullah. Jangan sombong-sombong lagi kita. Hari ini Ucai dikenal orang, apa yang sombong? Orang kita hari ini diterima ceramah di mana-mana karena ada jemaah, apa betul? Kalau aku tadi datang, tak ada jemaah, mau bercakap sama siapa? Macam bendera ini lah. Ingat pula, pas di depan jam bendera.